Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Febrianti, NIM 63030210013. Saya di sini akan membuat tugas video membaca materi statistika dengan materi yang ke-11, uji statistik non-parametrik. Uji statis non-parametrik. Yang pertama, uji statistik ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu jenis pengukuran data, bentuk distribusi populasi. Selanjutnya, tabel uji statistik, uji parametrik jika skala interval atau rasio distribusi normal. Jenis uji statistika. Pertama, uji statistika Z, uji statistika T, uji statistika F. Uji non-parametrik jika skala nominal atau ordinal, distribusi tidak diketahui. Jenis uji statistik yaitu uji C-square, 2 uji tanda, 3 uji ranking tanda Wilcox, yang keempat uji Mann-Whitney-Wilcox, yang kelima uji Kruskal-Wallis, dan yang terakhir uji Spearman rank correlation. Selanjutnya adalah kelebihan uji non-parametrik. Yang pertama, digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Yang selanjutnya digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Selanjutnya, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik. 1. Ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil penghitungan tidak diperlukan dalam uji ini sehingga data hasil penghitungan ini akan tidak berguna. 2. Hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. Kedua, uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dengan memberi tanda positif. Dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif, adanya perbedaan negatif. 2.1 Uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik. Yang pertama, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya, pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan adalah lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training sehingga H0 sama dengan P lebih kecil sama dengan 0,50, P lebih besar dari 0,50. Kedua, memilih tingkat signifikasi pada 1%, 5%, atau 10%. Ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Selanjutnya adalah membuat keputusan. Membuat keputusan misalnya N sama dengan 14 dan 2 karyawan tidak berusaha kinerja, maka jumlah N sama dengan 12. Lihat tabel probabilitas distribusi binominal dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikan 0,05 tetapi tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 besar 10. Keputusan jika jumlah tanda positif lebih besar sama dengan 10, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya bila tanda positif lebih kecil kita gagal menolak. Selanjutnya, sebuah perusahaan asuransi syariah atau takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawan dengan melakukan training terhadap karyawan
Bagian sales, penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi diambil secara acak. Dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa tren ini telah meningkatkan kinerja karyawan bagi bagian sales menjual dengan tingkat signifikan? Yang pertama, H0 sama dengan P lebih kecil sama dengan 0,50, HA sama dengan P lebih besar dari 0,50. 2. Tingkat signifikans pada 5%. Ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif, dan 1 tanda 0. Uji tanda menggunakan distribusi binominal. Membuat keputusan tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05, tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikan 0,05 sebesar 0,020 dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih besar sama dengan 7, maka kita menolak hipotesis 0 dan sebaiknya gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0. Selanjutnya 2.2. Uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 10 untuk sampel sebesar yang mengikuti distribusi 0 berdasarkan distribusi tanda positif atau negatif kurang dari N atau menggunakan formula sebagai berikut. Selanjutnya adalah Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsum terhadap produk kacang. Apakah menyukai rasa bawang atau asin. Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa responden tersebut 60 menyukai rasa bawang dan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Uji parametrik H0 sama dengan dibagi P sama dengan 0,50. Selera konsumen sama. Yang kedua, tingkat signifikan pada 5%. Uji distribusi Z. 4. Membuat keputusan. Nilai Z kritis uji dua sisi pada ada kurang lebih 1,96. Tanda plus 70 lebih besar dari 50. Maka nilai 7 hitunglah sebagai berikut. Nilai Z hitung 1,9 lebih kecil dari 1,96 sehingga kita gagal menolak H0. Kesimpulannya, dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Selanjutnya 4.3. Uji hipotesis median. Yang pertama, uji median dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median. Maka tandanya 0 sehingga kita dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah rel Estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2014 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak. Dari 64 sampel yang ada di 41 rumah tipe 36 mempunyai harga di atas 330 juta, 22 rumah harga di bawah 330 juta, dan 1 rumah harganya 330 juta. Dengan tingkat signifikan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa median harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Selanjutnya adalah uji non-parametrik. Selanjutnya adalah uji non-parametrik 14.5. Uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking tanda Wilcoxon atau Wilcoxon Signet Rank. Uji statistik perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal, data tidak distribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon
Di antaranya mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaan 0, maka kita tidak masukkan dalam analisis. Contoh, sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Nah, lembaga tersebut membandingkan rasio harga pendapat saham di Bursa Efek Indonesia kedua tahun tersebut. Sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel. Di antaranya selanjutnya adalah ini, tingkat signifikan pada membuat keputusan. Nilai bahkan kritis uji sisa 15. Nilai T hitung adalah 5, yaitu nilai perbedaan ranking yang terkecil. Nilai T hitung sebesar 5 lebih kecil nilai kritisnya 17 hingga kita menolak H0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa PE rasio tahun 2015 lebih tinggi dari itu. Selanjutnya ada tabel uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Uji memerlukan persyaratan bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Selanjutnya, uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen. Data tidak distribusi nominal. Selanjutnya ada dua jenis kelas statistika. Selanjutnya, nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar daripada 17, tapi lebih kecil dari 37, sehingga kita gagal menolak H0. Kesimpulan sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai ujian. Ini disesikan tabel. Selanjutnya adalah 6.1 uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistik MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z dihitung untuk uji MWW sampel sebesar sebagai berikut. Selanjutnya, menggunakan program SPSS. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punya merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0 H0 menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatif H menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi sama. Nilai statistika Wallis-Jikan dengan semua sampel dikelompokkan menjadi satu, melakukan ranking. Jika ada ranking, maka nilainya dicari dengan rata-rata. Adapun formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis sebagai berikut. Contoh soal. Selanjutnya analisisnya H0 distribusi populasi sama populasi tingkat signifikan pada Kruskal-Wallis test. Selanjutnya uji non-parametrik. Yang ke-8, uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bersaringnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan
koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari kerataan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dan dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dan Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman sebagai berikut. Perbedaan ranking antara selanjutnya uji signifikan koefisien korelasi. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sebagai berikut. H0 dibagi R sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel, sedangkan hipotesis alternatif mengatakan terdapat korelasi. 2. Memilih tingkat signifikan pada 15. Menentukan uji statistika korelasi Spearman. Membuat keputusan. Uji statistik untuk sampel lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi dengan derajat kebebasan DF sebesar N-2. Adapun formulanya ini didasarkan data perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan dengan pemasaran adapun sebagai berikut. Hasilnya adalah hitunglah dan interpretasikan nilai koefisien korelasi. Yang kedua, dengan apakah kita bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjual karyawan. Selanjutnya hasil analisisnya, ranking training. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah training. Selanjutnya adalah uji signifikasi koefisien korelasi. 1. H0 sama dengan S sama dengan 0. Mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training, dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. 2. Memilih tingkat signifikasi pada menentukan uji statistik korelasi. Spearman membuat keputusan nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikasi 5% dengan DF 8 sebesar 1860, sedangkan nilai hitung sebesar 7,7 nilai kritis 1 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara ranking hasil training dengan. Selanjutnya tabel dari non-parametric correlation. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.